Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan selalu menyertai kita yang telah bergabung secara virtual pada kesempatan kali ini. Selamat siang dan selamat bergabung pada program Klik Bersinar Oki, klinik konsultasi beranda seputar informasi kesehatan keluarga Kabupaten Oki. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, melalui Room Center Rumah Sakit Umum Daerah Kai Agung. Dengan senang hati, saya Tasya Fani Clarissa selama 30 menit ke depan akan memandu acara pada hari ini. Dan tentunya sekarang saya telah ditemani narasumber kita yang sangat fenomenal di Kabupaten Oki, yaitu Dr. Ayatullah SPB, dokter spesialis bedah. Selamat pagi. Apa kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, tema kita pada hari ini yaitu deteksi tumor payudara. Maka dari itu, kita akan bahas dan kupas tuntas bersama dokter kebanggaan kita. Jadi gini dok, berbicara mengenai tumor payudara itu sendiri, banyak nih masyarakat awam yang belum paham dok, tanda-tanda dari tumor payudara itu sendiri apa sih dok? Oke, baiklah. Jadi mengenai tumor payudara ini, sebagai gambaran dulu kita kasih tahu. Kejadiannya lumayan banyak. Jadi di masyarakat hampir setiap hari kita ada operasi tumor payudara. Jadi deteksi dini sangat dibutuhkan. Keterlambatan sangat berpengaruh dengan hasil akhir dari kesembuhan penyakit itu sendiri. Jadi kalau kita berawal dari kata tumor itu sendiri artinya benjolan yang tidak normal. Tapi dalam masyarakat tumor lebih cenderung diarahkan ke arah daging tumbuh. Nah, jadi kalau tumor payudara artinya adalah benjolan yang tumbuh di payudara secara tidak normal. Tadi yang dipertanyakan deteksi dini, ya. Iya, Jadi deteksi dini itu sangat dibutuhkan masyarakat dan bisa dilakukan sendiri. Dengan adanya deteksi dini kita bisa mencegah lanjut dari kejadian tumor itu sendiri yang bisa mengarah ke hal yang lebih buruk. 68% bisa dicegah dengan adanya kita bisa mendeteksi awal. Bagaimana caranya? Nah, itu kita bisa lihat mungkin di internet sudah banyak edukasi-edukasi yang kita sebut dengan sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri. Jadi bisa dilakukan oleh anak-anak perempuan yang sudah mulai masa puber, itu dimulai di hari ke-7 sampai hari ke-10. Jadi dengan melihat, dengan menekan, megang, ada tekniknya semua, bisa dilihat di internet yang seperti saya bilang tadi. Apabila ditemukan benjolan sekecil-kecilnya, segera dilanjutkan dengan sadanis, artinya pemeriksaan payudara secara klinis, ke bidan, ke dokter, atau lebih spesifik ke dokter bedah untuk memastikan benjolan yang diperiksa tadi. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah tahu nih, apa sih tanda-tanda dari tumor payudara itu sendiri. Kemudian dokter tadi mengatakan cara mendeteksinya dengan sadari ya dok? Ya. Sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, Anda bisa searching cara sadari untuk di rumah masing-masing. Kemudian dok, jika kita sudah melakukan sadari nih, pasti kita akan menemukan nantinya ada benjolan. Apakah benjolan yang ada di payudara itu termasuk kategori tumor payudara dok? Oke. Jadi tadi kita kembali di arah tumor itu adalah benjolan. Benjolan secara medis itu penyebabnya itu macam-macam. Jadi misalnya ada di payudara ada benjolan, bisa karena trauma, benturan buat benjolan juga. Infeksi oleh kuman, benjolan juga. Air susu nggak bisa keluar, benjolan juga. Nah, tapi yang lebih cenderung kita arahkan ke arah tumor menurut masyarakat itu adalah daging tumbuh. Jadi berdasarkan penyebabnya tadi, pengobatannya juga berbeda. Jadi begitu ada benjolan, segera kita ke dokter atau ke bidan untuk memastikan arahnya kemana. Apakah tadi infeksi, benturan, atau daging tumbuh. Gitu. Tentunya dok, sebelum kita terkena nih, pasti ada Cara pencegahannya ya. Nah, cara pencegahannya itu sendiri bagaimana sih dok? Ya, sampai saat ini belum ditemukan penyebab utama. Tapi secara medis disebutkan sebagai faktor resiko. Jadi faktor-faktor resiko itu sendiri ada yang bisa kita mungkin cegah, ada yang tidak. Kita mulai dengan yang tidak.
keturunan kita tidak mungkin mengatur keturunan. Sedangkan keturunan sendiri sangat tinggi ini ya. Jadi orang dengan keturunan ada punya kanker payudara atau tumor payudara itu 3 kali lipat akan lebih mudah terkena. Ya, umur juga kita nggak bisa menahan umur. Jadi perempuan yang di umur 50 tahun ke atas lebih cenderung ke arah tumor payudara yang ke arah kanker ya kita bilang tadi. Kalau yang muda lebih cenderung ke arah tumor jinak. Terus kalau yang kita faktor risiko hal-hal lain tadi yang bisa kita lakukan pola hidup sehat, makan yang sehat, menyusui bayi, menikah jangan terlalu terlambat, apalagi ya dari ini tadi terapi-terapi hormonal misalnya KB kalau masih bisa dipisahkan untuk yang non hormonal mungkin lebih pilih untuk non hormonal. Terima kasih. Baiklah sahabat Klik, pasti Anda penasaran nih. Dokter tadi mengatakan bahwasanya tumor payudara itu faktor dari genetik ya dok? Nah berarti itu fakta ya dok, bukan mitos ya? Iya. Oke. Cara misalkan nih dok, udah ada keturunan nenek atau si ibunya itu udah terkena tumor payudara. Bagaimana sih dok kita yang sebagai penerus nih generasi untuk menghindari penyakit genetik ini sendiri? Seperti saya bilang, faktor risikonya kalau keturunan tidak bisa kita hindari. Yang ada kita tadi cepat deteksi dini untuk mencegah penyakitnya berlanjut. Semakin awal semakin baik untuk ke arah prognosis atau hasil akhir dari penyakit itu sendiri. Jadi sadari ini sangat penting untuk kita pahamin untuk semua perempuan. Oke. Dan sahabat Klik bersinar dimanapun Anda berada, tema kita hari ini pasti lebih menarik ya. Dan lebih penasaran nih dok, tadi ada juga faktor makanan ya dok. Nah itu makanan apa saja dok yang memicu adanya tumor payudara itu sendiri? Oke. Jadi kalau secara spesifik kita tidak ada makanan yang pasti. Disebutkan itu secara penelitian itu ada faktor risiko. Jadi bukan penyebab pasti. Makanan itu sendiri sebenarnya bukan cuma mengarah ke tumor payudara, bisa juga untuk kanker-kanker yang lain. Jadi saat ini begitu banyak makanan yang mengandung pengawet, zat-zat aditif, warna, hormonal. Nah, jadi olahan itu termasuk kita mungkin membatasi makanan-makanan tersebut. Jadi lebih balik lagi kita ke makanan-makanan sehat yang dimasak sendiri di rumah, ya. Jadi jangan terlalu banyak jajan lah. Nah, sahabat Klik bersinar dimanapun Anda berada, ingat kata dokter tadi, jangan banyak jajan. Jadi dok, tentunya dokter banyak nih nemuin pasien yang telah didiagnosa terkena tumor payudara dok. Oke. Bagaimana sih dok cara penyembuhannya jika pasien itu telah didiagnosa dok? Oke, jadi tumor payudara, tadi kita balik lagi ya. Tumor payudara itu ada yang jinak, ada yang ganas. Tata laksananya berbeda. Jadi kalau tumor payudara yang jinak, setelah pemastian tumor payudara jinak itu sendiri dari histopatologi, ya. Jadi setelah kita operasi, dagingnya diperiksa ke laboratorium. Andaikan itu ternyata tumor jinak, ya mungkin terapinya selesai sampai di situ. Tapi kalau ganas, akan ada tindakan lebih lanjut. Ya, mungkin untuk masalah apa dan bagaimana itu lebih baik nanti dokter yang akan lebih menjelaskan apabila itu terjadi. Yang utamanya tetap saya bilang cepat berobat begitu ada benjolan. Nah, kenapa tadi? Karena benjolan ini untuk tumor payudara ini secara jenis kanker yang mematikan perempuan di Indonesia ini nomor 1. Dan penyebabnya adalah hubungan dengan waktu pengobatan yang terlambat. Jadi dok, jika pasien itu sendiri sudah dalam masa Pengobatan nih, apakah bisa pasien itu dikatakan sembuh atau penyakit itu bisa berulang atau kambuh lagi dok? Oke. Jadi untuk masalah sembuh atau berulang itu tadi patokannya sebenarnya bisa tadi kalau tumor jinak kadang-kadang satu pasien itu banyak punya ininya dan kita tidak bisa memastikan karena pengobatan sendiri mengambil tidak ada obat-obatan untuk tumor jinak. Sedangkan tumor ganas itu ditentukan kalau masalah sembuh itu secara umur hidupnya. Jadi untuk pasien-pasien yang didiagnosa sebagai kanker payudara, apabila setelah dilakukan tindakan dan terapi hidupnya lebih dari
5 tahun itu dianggap itu lumayan sembuh. Iya. Jadi sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, tentunya banyak nih yang masih bertanya-tanya tentang tumor payudara itu sendiri. Jadi dok, untuk tumor payudara itu sendiri ada kategori usia nggak? Kayak di bawah 50 atau di atas 50 gitu? Jadi untuk usia kan tadi saya bilang sangat mempengaruhi arah tumor, kecurigaan kita. Pada perempuan-perempuan muda biasanya di bawah 35-40 tahun itu lebih cenderung ke arah yang jinak. Tapi untuk yang di atas 35, umur 40-50-an itu lebih cenderung ke arah yang ganas. Tapi tidak pasti, tetap kepastian itu arah jinak ganas adalah hasil laboratorium dari daging atau tumor itu sendiri. Oke. Baiklah sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah cuplikan berikut ini. Kembali lagi bersama kami dalam program Klik Bersinar Oki, klinik konsultasi beranda seputar informasi kesehatan keluarga Kabupaten Oki. Jadi dok, banyak nih orang awam yang takut untuk ke tenaga medis untuk memeriksakan kalau dia ada benjolan. Karena banyak yang mengatakan dok, jika ada tumor payudara itu harus diangkat maminya atau payudaranya nih. Apakah itu fakta atau mitos dok? Oke, jadi masalah payudara diangkat atau tidak itu
kita lihat dari jenis tumornya juga. Sebagian besar tidak. Nah, yang mana yang tidak kita angkat? Ya tadi saya bilang rata-rata yang besar kita temukan itu justru tumor jinak. Jadi kalau kita pastikan itu ada tumor jinak, jadi cukup yang diambil benjolannya. Tapi kalau itu adalah tumor ganas, kita harus angkat payudaranya. Kenapa? Seperti halnya kayak kita benjolan itu, kalau sering saya mengumpamakan, kalau benjolan jinak itu adalah kucing, kalau benjolan ganas itu adalah harimau. Kalau hasil laboratorium menyatakan itu adalah kucing, kita cukup ambil kucingnya saja. Tapi apabila ternyata adalah macan, kandangnya harus kita angkat. Apa tujuan manfaatnya? Tadi untuk memastikan tidak ada anak-anak macan lagi yang tertinggal. Kenapa? Macan itu kalau kecil tidak menggigit. Nah, kalau besar artinya dia bisa membahayakan kita. Jadi tujuan dari pengangkatan payudara itu tadi untuk menyelamatkan nyawa. Jadi tidak ada pilihan. Tapi ya tetap keputusan mau atau tidak mau juga tetap pasien. Dokter tidak pernah memaksakan payudaranya harus diangkat, tapi akan memberikan pilihan yang terbaik untuk pasien itu sendiri. Biasanya setelah kita edukasi pasien mengenai tujuan dan manfaatnya, justru mereka akan sangat paham dan setuju apa yang akan dilakukan. Seperti itu. Nah, sahabat Klik Bersinar, bisa didengar sendiri kan bahwasanya tumor payudara itu tidak yang menakutkan seperti yang kita bayangkan. Jadi jangan takut untuk sadari. Jadi gini dok, tadi kita berbincang mengenai usia nih. Apakah kategori anak-anak itu bisa terkena tumor payudara dok? Oke, jadi kalau masalah untuk ke arah tumor payudara yang ke arah yang ganas itu sangat jarang ya. Beberapa pasien kadang datang dengan orang tua yang cemas, anak-anaknya masih SD, perempuan, datang dengan ada benjolan. Ternyata yang menurut mereka benjolan itu ternyata adalah payudaranya yang tumbuh. Jadi nggak usah cemas, yang penting tadi dokter akan memisahkan, ada kecenderungan tahu untuk ini ke arah tumor atau justru benjolan yang normal. Kita balik tadi, tumor adalah benjolan yang tidak normal atau tidak fisiologis. Seperti itu. Ada pertanyaan nih dok dari sahabat Klik kita, Pak Umar Yahya. Apakah pria bisa juga terkena kanker payudara dokter? Oke. Nah. Oke, kalau spesifik kita bilang ke arah kanker, iya. Jadi 1% kanker payudara itu terjadi pada pria, ya. Itu untuk yang ke arah ganas atau kanker. Tapi kalau tumor payudara sendiri, kita sering melakukan tindakan apa itu tadi. Jadi bukan kanker, tapi namanya istilahnya ginekomastia. Jadi ginekomastia adalah tumbuhnya payudara pada laki-laki. Jadi ya tadi kalau saya bilang ke pasiennya tinggal dua pilihannya, mau operasi atau tidak operasi. Kalau operasi bisa kita bilang, kalau tidak mau operasi artinya dia harus beli BH. Menarik ya. Jadi kalau untuk pasien yang udah terdiagnosa tadi dok, apakah itu cukup tindakan medis atau bisa juga tuh bantuan dari herbal? Jadi sampai saat ini saya tidak menemukan, ya kalau kita namanya herbal itu belum ada uji klinis yang memastikan itu mengarah ke obat. Artinya apa? Levelnya masih sangat rendah, karena kalau obat itu sudah diuji secara klinis, secara penelitian untuk ada hubungan manfaat dari apa yang kita makan misalnya itu untuk mengarah ke sembuh, ya. Jadi kalau dibilang ada, silahkan mau ininya, tapi secara medis dokter tidak menganjurkan. Tidak menganjurkan. Iya, ya, tidak dokter? menganjurkan, kecuali tidak ada pilihan lain. Kalau masih ada medis, nyata yang bisa melakukan tindakan, kenapa kita memilih jalan alternatif? Ya, karena resiko untuk keterlambatan tadi sangat membahayakan nyawa. Seperti itu. Nah, untuk pasien yang sudah melakukan tindakan diangkat nih dokter payudaranya, apakah itu ada terapi berulang atau kayak per minggu sekali gitu dokter? Ya, jadi kalau pasien-pasien yang sudah dilakukan tindakan tetap tadi sadari itu tidak boleh ditinggalkan. Rutin lakukan pemeriksaan untuk payudara sendiri tadi dengan teknik tadi yang tidak kita bisa baca tadi. Apakah bisa berulang? Bisa. Kadang-kadang satu pasien pernah saya operasi itu tumbuh sampai 10. Ya,
Nah, mungkin ada tambah lagi, banyak pertanyaan orang, bisa nggak orang tumor jinak itu mengarah menjadi ganas? Ya nggak? Jadi tumor jinak tidak pernah menjadi ganas, tapi orang tumor jinak bisa juga tumbuh tumor ganas. Jadi misalnya kita pernah operasi, ada benjolan tumor payudara, setelah hasil laboratorium menyatakan itu jinak, kemudian dia timbul lagi, kita nggak bisa mastiin itu pasti jinak. Ya, artinya apa? Ya begitu ada benjolan tetap harus diangkat. Jadi bukan tumornya yang dari jinak dibiarkan menjadi ganas, tapi orang dengan pernah kena tumor akan berisiko juga walaupun dulu jinak untuk tumbuh tumor ganas. Nah, sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, pasti kalian bertanya-tanya nih, bagaimana sih dokter untuk orang yang sudah terkena kanker? Apakah itu bisa menyebar ke organ lain? Misalkan nih dia udah kena nih payudaranya, apakah bisa organ lain juga terkena juga kanker tersebut? Oke, kalau kita sudah bilang kanker artinya sudah ada hasil yang menyatakan tumor itu adalah ganas. Jadi kanker itu ada stadium-stadium. Jadi dari stadium 1, stadium 2 yang disebut kita juga stadium awal, stadium 3, 4 kita mengarah ke lanjut. Jadi kalau di bawah stadium 3 artinya stadium 2, tumor itu baru di lokal posisinya. Tapi kalau sudah ketiga artinya sudah mulai nyebar ke kelenjar getah bening, kalau 4 sudah menyebar ke organ lain. Itu namanya metastasis jauh. Jadi semakin tinggi level stadium, semakin berat penyakitnya. Jadi pengobatannya juga semakin lebih harus intensif lagi tadi. Untuk kasus di RSUD Kayagung sendiri nih dokter Kan sekarang salah satu dokter kebanggaan Rumah Sakit Umum Daerah Kayagung nih. Kasus apa saja sih dokter yang udah ditemuin di tumor payudara ini? Jadi kalau di tumor payudara ini sangat beragam. Kasusnya sangat banyak. Jadi yang banyak ya alhamdulillah banyak juga jinak. Tapi tadi kita mengarah yang ganas banyak datangnya terlambat. Jadi sudah stadium lanjut atau advance. Jadi untuk untuk ke arah kesembuhan kalau sudah yang datang terlambat tadi ya sangat sulit. Jadi pesan ke masyarakat tadi cepat berobat, begitu ada benjolan itu bisa mencegah untuk hingga ganas itu untuk bisa ditemukan lebih cepat, lebih bagus lagi. Ya. Sahabat Klik, jangan lupa cepat berobat ya dokter ya. Ya. Untuk yang pasien tadi dokter, yang dia telat berobat, itu emang nggak ada gejala nih dokter, kayak nyeri di payudara, atau ada masalah lain kayak kemerahan atau benjolan. Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Seringkali masyarakat awam ya berpikir ganas itu artinya ada nyeri. Padahal terbalik. Biasanya kalau dia datangnya cepat, nyeri, itu justru oleh radang. Ya, kalau radang ya oleh kuman artinya bisa diobatin cukup dengan antibiotik, kalaupun ada nanah kita keluarin nanahnya, atau kalau lagi menyusui ya, tadi infeksi oleh air susu. Berkebalikan dengan ke arah yang tumor tumbuhnya pelan-pelan, berbulan. Jadi tumor itu biasanya tidak nyeri. Kalau dia nyeri itu artinya sudah stadium lanjut. Apa aja gejala-gejala itu, bedakan kira-kira ini arah jinak atau ganas. Tumor ganas awalnya seperti tumor jinak, tidak nyeri, tidak ada rasa sama sekali. Tapi kalau sudah lanjut baru mengakibatkan masalah-masalah. Misalnya, jadi tumor ganas itu kalau dari kita lihat dari tampak dari luar, dia penampilan berbeda. Bisa ada memar-memar, kemerahan, bisa putingnya tertarik, bisa kulitnya kayak jeruk, bisa benjolan itu lengket di kulit, bisa juga lengket ke dinding dada. Dan kalau udah makin parah, dia akan disertai dengan gejala-gejala organ lain, misalnya karena tulang belakang, pasien sakit di tulang belakangnya, atau jadi yang pasti kalau sudah stadium lanjut orangnya pasti akan makin kurus. Jadi efek samping itu mengeropos badan ya dokter? Iya, jadi dia kalau beda jinak sama ganas, jinak lokal cuma di sana tok, tapi ganas dia tidak ada pagar, bisa kemana-mana. Makanya tadi sebelum ke arah kemana-mananya, tadi cepat diberobat, cepat dipastikan. Kalau memang dia jenisnya tumor, cepat diangkat. Ya, jadi bisa kita cegah untuk hal-hal yang buruk-buruk yang tadi saya bilang. Kalau tumor jinak kan gejalanya mungkin tadi tumornya benjolannya
lunak, kenyal, mobile, bisa digerak-gerakkan, tidak ada keluhan. Tapi tadi mirip dengan yang tumor ganas juga kalau masih fase-fase awal, stadium awal. Jadi apapun benjolannya, sekecil apapun benjolannya, segera dipastikan ke dokter. Seperti itu. Nah, jangan lupa ke dokter ya sahabat Klik. Ada lagi nih dokter, jika ibu yang menyusui, ada kan kebanyakan dok orang yang nggak mau menyusui anaknya nih, dia lebih memilih susu formula. Apakah itu berdampak karena dia tidak menyusui anaknya, berdampak bisa menimbulkan tumor payudara, dokter? Oke, jadi ini juga untuk kita kasih untuk edukasi ya. Menyusui itu salah satu faktor resiko. Jadi bukan menyusui, yang tidak menyusui menjadi faktor resiko untuk akan terjadinya kanker payudara. Tidak menikah, tidak menyusui, anak pertama umur lebih dari 30 tahun, itu salah satu faktor-faktor resiko untuk terkena kanker payudara. Iya. Nah, sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, tentunya banyak faktor yang mempengaruhi dari tumor payudara itu Sendiri ya dokter ya? Ya. ya, dari makanan, dari faktor genetik, faktor usia. Jadi bolehlah dokter sedikit Memberikan edukasi kepada sahabat Klik Bersinar yang telah bergabung pada hari ini. Baik, jadi kepada masyarakat kita akan memberikan tips ya untuk masalah tumor payudara ini sendiri. Jadi secara umum untuk semua tumor, faktor-faktor risikonya itu nomor satu adalah pola hidup kita yang sehat. Jadi untuk pencegahannya, olahraga, makanan yang sehat, faktor-faktor risiko yang lain seperti makan makanan juga yang sehat tadi kita ya benar-benar kita atur. Begitu kita terasa dengan pendeteksi dini dengan sadari, cepat segera berobat. Karena semakin awal kita tahu itu ada benjolan, semakin bagus juga hasilnya apabila dilakukan tindakan oleh dokter. Tadi berbalik ke arah ininya, angka kematian oleh kanker payudara ini nomor satu di atas kanker rahim, itu yang harus diingat. Kenapa sampai seperti itu? Tadi datangnya banyak yang terlambat berobatnya, ya. Jadi begitu ada cepet berobat, segera persilakan dipastikan. Semoga juga hasilnya juga cuma tumor jinak, ya. Oke. Nah, tidak terasa ya dokter, sudah kurang lebih 30 menit kita berbincang-bincang mengenai edukasi seputar Tumor payudara. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Semoga informasi ini dapat Berguna bagi sahabat Klik Bersinar yang telah menonton hari ini. Dan untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jangan lupa like, comment, and share media sosial Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Kami pamit undur diri, saya Tasya Evadi Clarissa dan narasumber saya Dr. Ayatullah SPB. Kami akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.